Yo, selamat datang lagi di channel ini. Hari ini kita akan ngebahas kelanjutan dari petualangan gila Gabimaru di Pulau Neraka, yaitu episode 5 dan 6. Kalau kemarin udah lihat betapa gilanya monster-monster di pulau ini, bersiap-siap deh karena di 2 episode ini, suasana makin mencekam. Gabimaru dan Sagiri nggak cuman harus bertahan dari serangan brutal, tapi juga mulai menghadapi konflik batin mereka sendiri. Apakah Gabimaru bisa tetap fokus ke tujuannya untuk bertemu istri tercinta, atau malah kebingungan di tengah lautan kekacauan ini? Yuk kita lihat gimana Gabimaru terus melawan takdir dan nembus batasan di Jigokuraku. Di awal episode ini, kita langsung disuguhkan percakapan serius antara Gabimaru dan teman-temannya. Gabimaru, sang shinobi legendaris yang dikenal tanpa belas kasih, mulai terbuka sedikit tentang alasan dia ingin keluar dari pulau terkutuk ini. Dia berbicara dengan tenang tentang keinginannya bertemu lagi dengan istrinya, sebuah motivasi yang begitu kuat meski dirinya telah terjebak di pulau misterius ini. Teman-temannya mendengarkan dengan hati-hati, tapi tetap waspada terhadap bahaya yang bisa muncul kapan saja. Sementara itu, Nugai dan Tenza, dua samurai dengan tekad yang tak kalah kuat, memutuskan untuk mencari jalan keluar. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pulau ini, dan makin lama tinggal, makin besar ancaman yang mereka hadapi. Dengan langkah cepat, mereka bergerak melewati hutan, berusaha mencapai tepi pantai. Mungkin saja laut bisa menjadi solusi untuk kabur dari sini. Namun, belum sempat mereka bernapas lega, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Dari kedalaman laut yang gelap, muncul seekor gurita raksasa dengan tentakel-tentakelnya yang mengerikan. Makhluk ini seakan tidak mau membiarkan siapapun pergi dari pulau ini. Nugai dan Tenza tanpa ragu langsung mengambil sikap bertarung. Tenza dengan kecepatannya yang luar biasa mulai memotong beberapa tentakel, membuat gurita itu mengamuk. Tapi gurita ini bukan lawan yang mudah. Tentakel besar itu melibas Nugai dan Tenza, membuat mereka terlempar jauh hingga tubuh mereka berlumuran darah. Adegan ini benar-benar intens, penuh dengan percikan darah dan suara dentingan pedang yang membelah udara. Nugai, dengan ketenangan khasnya, tetap fokus meski tubuhnya sudah terluka parah. Dia menyusun strategi, mencoba mencari titik lemah gurita tersebut, sementara Tenza terus menyerang tanpa henti. Pertarungan ini berlangsung sengit, dan setiap gerakan terasa begitu penting. Nugai akhirnya berhasil menemukan momen untuk melancarkan serangan terakhir yang menghancurkan salah satu tentakel utama gurita, melemahkan monster itu. Tapi mereka sudah kelelahan dan luka mereka semakin parah. Meski berhasil melumpuhkan gurita, pulau ini masih menyimpan lebih banyak bahaya. Setelah pertarungan melelahkan itu, perhatian kita beralih ke Genji, salah satu karakter yang punya peran besar di episode ini. Genji yang sedang berhadapan dengan tahanan raksasa yang tak terduga, terjebak dalam situasi mematikan. Tahanan tersebut dengan kekuatan luar biasa menghantam Genji hingga terlempar jauh dengan satu pukulan kuat. Adegan ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan para tahanan dan makhluk di pulau ini. Di sini kita langsung dibawa ke aksi yang super brutal. Raksasa Bizen Rokurota muncul out of nowhere. Saat dia coba ngelindungi Sagiri dari pukulan maut Rokurota, si raksasa cuma butuh satu pukulan brutal buat ngirim Genji terbang. Seriusan, tubuhnya langsung bolong. Sagiri yang ada di situ jadi terpaku karena kaget dan tertekan ngelihat Genji tumbang secepat itu di depan matanya. Gabimaru yang menyadari bahaya segera bertindak. Saat Rokurota hendak menyerang Sagiri yang masih tertegun, Gabimaru dengan cepat langsung menghantam Rokurota dengan tendangan keras. Aksi ini menghentikan serangan Rokurota, namun pertarungan belum selesai.
pertarungan antara Gabimaru dan Rokurota semakin memanas. Rokurota mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, menghancurkan segalanya dengan satu pukulan, membuat tanah retak, pohon-pohon rubuh, dan hutan terbakar di mana-mana. Suasana semakin mencekam, api menyala-nyala, seakan menjadi latar sempurna untuk pertarungan hidup dan mati ini. Gabimaru, dengan tubuhnya yang jauh lebih kecil namun lincah, bergerak cepat menghindari serangan-serangan besar Rokurota. Dia menggunakan strategi dan kecepatannya untuk menyerang balik di saat-saat kritis, mencari titik lemah raksasa yang seolah tak bisa dihentikan itu. Di tengah pertarungan sengit ini muncul Yuzuriha, seorang shinobi perempuan yang licik dan penuh misteri. Namun, alih-alih membantu, dia hanya duduk di atas dahan pohon, menonton pertarungan sambil senyum-senyum, seolah-olah ini hanyalah hiburan baginya. Keberadaannya di sini hanya menambah ketegangan, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di kepalanya. Akhirnya, Sagiri yang tadinya tertegun karena kematian Genji mulai bangkit dan memutuskan untuk membantu Gabimaru. Mereka berdua bekerja sama untuk menghadapi Rokurota. Dengan serangan Gabimaru yang cepat dan gesit serta pedang Sagiri yang tajam dan presisi, mereka menyerang Rokurota dari berbagai sisi. Gabimaru menggunakan segala kemampuannya sebagai ninja untuk menyerang titik-titik lemah raksasa itu. Dan akhirnya, dengan kekuatan gabungan mereka, Rokurota berhasil ditaklukkan. Tubuhnya ambruk di tanah yang terbakar, menjadi akhir dari monster besar itu. Namun cerita belum berakhir. Setelah pertarungan brutal itu, episode berpindah ke Aza Chobei dan adiknya Toma, yang juga sedang menjalani pertarungan mereka sendiri. Chobei, dengan gaya bertarungnya yang brutal dan tanpa belas kasihan, dengan mudah membantai raksasa lain di pulau itu. Bersama Toma, mereka menunjukkan betapa kejam dan sadisnya mereka dalam memburu dan mengalahkan makhluk-makhluk di pulau neraka ini. Setelah selesai dengan raksasa itu, mereka menemukan pemandangan yang tidak biasa. Tencent, makhluk setengah dewa yang dikenal memiliki kekuatan supernatural, sedang bermesraan di tengah-tengah hutan. Alih-alih merasa terganggu, Chobei malah terlihat tertarik dan siap menghadapi apapun tantangan baru yang datang. Pertemuan ini jelas menjadi tanda bahwa mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan kuat dari sekadar raksasa. Dan itulah akhir dari episode 5 dan 6. Gimana menurut kalian tentang episode ini? Makin seru kan? Kalau kalian penasaran sama kelanjutan sama petualangan si Gabimaru di Pulau Keabadian ini, pastikan kalian nggak ketinggalan episode berikutnya. Tulis di komentar pendapat kalian, adakah di episode akan datang akan ada tahanan yang gugur? Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe biar kalian tidak ketinggalan setiap alur cerita lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.